Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anamalia Rizka. Akan menerangkan materi yang pertama, yaitu konsep dasar sekolah luar biasa bagi anak berkesulitan belajar. Yang pertama, pengertian pendidikan sekolah luar biasa. Ini adalah sekolah tempat peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena gangguan fisik, emosional, atau mental sosial, tetapi memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang dididik di pendidikan luar biasa atau sekolah luar biasa. Bisa disingkat dengan SLB. Nah, lanjut tentang tujuannya. Tujuan pendidikan luar biasa adalah untuk mensukseskan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun bagi anak berkebutuhan khusus dengan meningkatkan program perluasan dan kesempatan belajar bagi anak berkebutuhan khusus yang berpedoman pada asas pemerataan, menciptakan lingkungan belajar bagi orang tua, anak, dan masyarakat, meningkatkan kepedulian dan partisipasi orang tua dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan upaya yang dilakukan orang tua dan masyarakat untuk mendukung pendidikan. Adapun jenis-jenis dari SLB sendiri itu ada 6. Yang pertama ada SLBA yang diperuntukkan bagi anak tunanetra, dan SLB B diperuntukkan bagi anak yang memiliki hambatan dalam indera pendengaran atau yang disebut juga dengan tunarungu. SLBC diperuntukkan bagi anak-anak yang dikategorikan sebagai individu dengan tingkat intelijensi di bawah rata-rata atau yang dikenal dengan istilah tunagrahita. Dan yang SLBD adalah jenis sekolah yang untuk mereka yang memiliki disabilitas fisik atau kekurangan dalam anggota tubuh mereka. Dan yang SLBE itu ditunjukkan untuk anak-anak tunalaras, yaitu mereka yang mengalami ketidaksesuaian dengan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir ada SLBG, merupakan salah satu jenis sekolah luar biasa yang ditunjukkan untuk tuna ganda, yaitu mereka yang mengidap lebih dari satu kelainan, yaitu mereka biasanya sulit untuk berkomunikasi atau bahkan sama sekali tidak berkomunikasi. Anak tunaganda memiliki keterlambatan dalam aspek motorik mereka. Karena itu, mereka memerlukan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka agar dapat meningkatkan kemandirian mereka. Yang selanjutnya, yang ke B, yaitu konsep dasar pendidikan inklusi bagi anak berkesulitan belajar. Yang pertama, pengertian dari pendidikan inklusi sendiri. Di sini ada beberapa menurut para ahli atau para tokoh, dan langsung saya simpulkan bahwa pendidikan inklusi merupakan layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus yang di sekolah reguler dengan menempatkan anak berkebutuhan khusus sesuai dengan tingkat kelainannya. Lanjut dengan yang selanjutnya, yaitu ada tujuan pendidikan inklusi. Di sini umumnya yaitu untuk memberikan kesempatan bahwa semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Mereka berhak mendapatkan hal itu semua. Untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pendidikan inklusif berupaya mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang mengutamakan keanekaragaman dan tidak diskriminatif kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan baik fisik, emosional, mental, dan sosial. Dan dengan demikian pula untuk anak yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa agar mereka mendapat layanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Dan yang terakhir yaitu ada prinsip-prinsip pendidikan inklusi. Yang pertama, pendidikan yang ramah, yaitu ketika anak dan guru belajar bersama sebagai suatu komunitas belajar, menempatkan anak sebagai pusat pembelajaran, mendorong partisipasi anak dalam belajar, dan guru memiliki minat untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Yang kedua, mengakomodasi kebutuhan. Setiap peserta didik merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karenanya, diharapkan sekolah penyelenggara harus dapat mengakomodasi kebutuhan setiap peserta didik dengan berbagai cara, yaitu mengutamakan kurikulum yang fleksibel, terus memanfaatkan lingkungan sekitar berbagai sumber belajar, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait. Itu adalah cara mengakomodasi kebutuhan setiap peserta didik. Dan yang terakhir, mengembangkan potensi peserta didik seoptimal mungkin. Sekolah inklusi berupaya memberikan pelayanan pendidikan seoptimal mungkin agar peserta didik yang memiliki hambatan dapat mengatasi masalahnya dan dapat mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan Mbak Farid. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai konsep dasar homeschooling bagi anak ABB atau anak berkesulitan belajar. Yang pertama, mengenai pengertian homeschooling. Secara etimologis, homeschooling merupakan bahasa Inggris yang terdiri dari kata home dan school. Home yang berarti rumah dan school artinya sekolah.
Homeschooling bisa diartikan sebagai proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh keluarga terhadap peserta didik semasa masih dalam usia sekolah dengan memilih metode pembelajaran atau kurikulum yang sesuai dengan gaya belajar anak. Yang selanjutnya, tujuan homeschooling. Tujuan pembelajaran homeschooling adalah sebagai bentuk aktualisasi diri keinginan orang tua dalam memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari anaknya. Homeschooling dinilai sebagai sebuah tempat pembelajaran alternatif yang mencoba memposisikan anak sebagai subjek belajar dengan pendekatan pembelajaran di rumah yang menyenangkan dan bersifat kekeluargaan dengan menciptakan suasana yang nyaman sesuai dengan kemampuan atau kebutuhan anak. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk homeschooling. Ada 3 macam bentuk homeschooling. Yang pertama, homeschooling tunggal, yaitu format sekolah rumah yang dilaksanakan oleh orang tua dalam satu keluarga tanpa bergabung dengan homeschooling lainnya. Yang kedua, homeschooling majemuk, yaitu format sekolah rumah yang dilaksanakan oleh orang tua atau oleh 2 orang tua atau lebih keluarga untuk kegiatan tertentu. Yang ketiga, homeschooling berbentuk komunitas, yaitu gabungan dari beberapa homeschooling majemuk yang menyusun dan menentukan silabus serta bahan ajar bagi anak-anak homeschooling, termasuk menentukan beberapa aktivitas dasar seperti olahraga, musik atau seni dan bahasa, serta fasilitas tempat proses belajar mengajar dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu mengenai konsep dasar penggunaan tutor bagi anak berkesulitan belajar atau ABB. Yang pertama, pengertian tutor. Menurut Kamil, menyatakan bahwa tutor dalam pendidikan nonformal adalah orang yang profesional yang mempunyai kemampuan, kompetensi, dan keterampilan dalam mengelola proses pembelajaran. Tutor merupakan seorang guru pada satuan pendidikan nonformal atau PNF seperti pada program pendidikan kesetaraan, homeschooling, PAUD, kursus, dan lain sebagainya. Adapun dari adanya tutor ini memiliki tujuan, yaitu yang pertama untuk memotivasi peserta didik. Tutor berpartisipasi untuk memotivasi peserta didik agar memiliki semangat belajar yang tinggi dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Tujuan adanya tutor yang kedua yaitu memberikan bimbingan. Tutor membantu siswa memahami materi pelajaran, mengidentifikasi kelemahan, dan memberikan arahan yang sesuai dengan kebutuhan belajar individu. Adapun tujuan yang ketiga yaitu fasilitasi pembelajaran mandiri. Tutor berfungsi sebagai fasilitator yang mendorong kemandirian siswa dalam belajar serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Adapun tujuan yang keempat yaitu evaluasi pembelajaran. Tutor juga berperan untuk memancarkan kemajuan siswa dalam memberikan umpan balik untuk perbaikan proses belajar. Untuk yang selanjutnya yaitu jenis-jenis tutor. Ada 4 macam jenis tutor. Yang pertama, tutor akademik, yaitu memberikan bimbingan dalam masa pelajaran tertentu, membantu siswa memahami materi pelajaran dan mempersiapkan ujian. Yang kedua, tutor sebaya, yaitu siswa yang lebih mampu membantu teman sekelasnya, mendorong pembelajaran kolaboratif dan saling mendukung. Adapun yang ketiga yaitu tutor privat, menyediakan pengajaran satu-satu atau fokus pada kebutuhan spesifik siswa untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan. Yang keempat, tutor online, yaitu menggunakan platform digital untuk memberikan bimbingan, memungkinkan pembekuan dalam waktu dan lokasi. Setiap jenis tutor memiliki peran penting dalam mendukung proses belajar siswa. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.